Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, kembali kita berjumpa dalam sesi mengkaji kitab Al-Jawharul Maknun karya Syekh Abdurrahman Al-Akhdari. Sebelumnya marilah kita bertawassul, berkirim suratul Fatihah kepada muallif, kepada beliau. Semoga menjadikan sababiyah kita dapat dipermudah oleh Allah untuk memahami kalimat dan penjelasan-penjelasan beliau dalam karyanya ini. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ila arwai alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Thumma ila arwahil a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fid din wa jami'il ulama'ir rasyidin wal qurra'il mukhlasin. Wa ila arwahi masyayikhina wa masyayikhikum wa amwatina wa amwatikum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan li hadrati muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Abdurrahman Al-Akhdari. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita kali ini akan membahas tentang tasybih. Sebagaimana sebelumnya, dalam episode sebelumnya, penjelasan tentang bayan, yang kemudian bayan itu dibagi menjadi 3: bayan tasybih, bayan majaz, dan bayan kinayah. Kali ini kita akan memulai dari bagian yang pertama dari ilmu bayan, yaitu tasybih. Ya. Dalam penjelasan tentang tasybih ini, Syekh Abdurrahman Al-Akhdari menjelaskan dengan 2 bait syair. Bismillahirrahmanirrahim. Tashbihuna dalalatun ala ishtirak amrayni fi ma'nan bi'alatin atak arkanuhu arba'atun wajhun ada wa tarafahu fattabi' sublan najah. Ya. Artinya tashbihuna, ya, tasbih menurut pandangan para ulama ahli bayan adalah dalalatun, yaitu dalalah ataupun petunjuk, ala ishtiraki amrayni, atas tergabungnya atau atas adanya kesamaan di dalam 2 hal, sama di mana fi maknan, di dalam maknanya. Ada 2 hal yang memiliki kesamaan. Apa yang sama dari kedua ini? Yang sama adalah aspek maknanya. Tetapi kesamaan itu disengaja. Artinya kesamaan itu memang direkayasa, dibentuk. Dengan cara apa? Bi'alatin. Biasanya menggunakan perangkat untuk menyamakan antara satu dengan hal yang lainnya. Jadi 2 hal yang ishtirak fil makna, yang maknanya memiliki kesamaan, tetapi kesamaan dalam dalam 2 lafadz itu direkayasa. Dengan cara apa? Bi'alatin, dengan dihadirkan sebuah perangkat untuk dapat menghadirkan makna yang sama antara satu kalimat dengan kalimat yang lainnya. Nah, adapun rukun ataupun perangkat kelengkapan dari tasybih ini ada 4. Arkanuhu arba'atun. Yang pertama adalah wajhun atau wajah syibeh. Ya, yang kedua adalah adah, yaitu perangkatnya atau adatnya, alat tasbihnya. Wa tarafahu, dan yang ketiga dan keempat adalah musyabbah dan musyabbah bihnya. Penjelasannya seperti ini. Misalnya ada sebuah lafal yang berbunyi Zaidun kal asadi. Zaidun itu kal asadi, seperti halnya singa ataupun macan ataupun harimau. Nah, di dalam contoh ini ada 2 hal yang disamakan maknanya.
Yang pertama yaitu adalah Zaid. Dalam hal ini Zaid ini dianggap memiliki kesamaan karakter dengan Asad tadi, sehingga dia diungkapkan sebagai manusia yang memiliki kesamaan dengan singa ataupun dengan macan atau harimau. Apa kesamaannya? Kesamaannya adalah Zaid itu adalah seseorang yang memiliki keberanian yang tinggi, seperti halnya keberanian yang dimiliki oleh harimau atau macan. Maka aspek kesamaan inilah yang kemudian disatukan. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan perangkat tasbih yang berupa huruf kaf. Zaidun kal asadi. Zaid itu seperti halnya macan. Nah, di dalam kalimat ini kemudian tidak mesti bahwa tasbih itu kadang-kadang huruf tasbihnya atau alat penyerupanya itu disebutkan, tetapi kadang juga tidak disebutkan. Tetapi pada contoh yang tadi adalah contoh dari tasbih yang huruf tasbihnya disebutkan. Seandainya tidak disebutkan atau tidak dimunculkan huruf tasbihnya, akan berbunyi Zaidun asadun, atau seperti contoh sebelumnya, Zaidun bahrun. Zaid itu luas, seperti halnya luasnya lautan. Nah, di contoh ini Zaidun asadun, ini Zaid itu harimau. Ketika orang yang memiliki pemahaman tentang ilmu bayan, ilmu tasbih, dia ini membaca kalimat Zaidun asadun bahkan tanpa ada perangkat tasbih, dia pasti akan dapat menangkap makna yang sebenarnya dikehendaki oleh penutur kalimat tersebut. Oh, Zaidun asadun ini artinya Zaidnya yang memiliki keberanian seperti harimau. Orang yang paham tentang bayan tasbih, dia akan langsung bisa menyimpulkan bahwa yang sedang menjadi pembicaraan dari kalimat tersebut adalah Zaidnya, bukan harimaunya. Ya, harimau di situ atau kata asad di situ dihadirkan hanya untuk menjadi penjelas tentang apa sebenarnya yang hendak dijelaskan oleh orang yang menghadirkan sosok Zaid ini. Ternyata itu adalah cara untuk mengungkapkan bahwa Zaid itu memiliki keberanian seperti halnya macan. Nah, rukun tasbih itu ada 4. Yang pertama adalah wajah syibahnya. Wajah syibah itu artinya apa yang hendak disamakan antara satu, yang pertama yaitu musyabbahnya, dengan yang kedua yaitu musyabbah bihnya. Apa yang hendak disamakan dari keduanya ini, ya, itu yang disebut dengan wajah syibah. Misalnya di contoh tadi Zaidun dan Asad, ya, apa yang hendak disamakan antara yang dimiliki oleh Zaid dengan apa yang melekat kepada Asad itu. Oh, keduanya ternyata memiliki kesamaan, yaitu sifat syajaahnya, keberaniannya. Nah, keberanian yang terungkap dari kedua makhluk ini, antara Zaid sebagai musyabbah dan Asad sebagai musyabbah bihnya, ini yang disebut dengan wajah syibah. Yang kedua, rukun tasbih itu adalah alat tasbih ataupun huruf-huruf yang berfungsi sebagai alat untuk tasbih. Nah, tadi belum sempat kita perjelas bahwa tasbih itu bisa bermakna tamtsil, ya. Tasbih itu adalah menyerupakan, bukan menyamakan, karena kadang-kadang yang sama, yang serupa itu tidak sama, ya. Jadi makna lain dari kata tasbih
itu sering disebut ataupun dihadirkan persamaannya atau padanannya yaitu tamtsil. Sehingga dalam hal ini tasbih itu adalah berupa cara untuk menyerupakan satu hal dengan hal lainnya. Dengan cara apa? Dengan cara yaitu dengan menghadirkan atau menggunakan huruf tasbih, yang salah satu bentuknya adalah yaitu huruf kaf. Sedangkan yang ketiga dan yang keempat, di dalam mentasbih sesuatu itu harus ada syarat ataupun rukun yang ketiga dan keempat ini. Apa itu? Yaitu musyabbah dan musyabbah bih. Tentu ini menjadi sangat penting. Ini keniscayaan. Ketika kita hendak menyerupakan dua hal, tentu keduanya ada, keduanya hadir, keduanya sama-sama kita ketahui keberadaannya, antara yang musyabbah dengan yang musyabbah bih. Santri pecinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menutup sesi ini yaitu penjelasan tentang tasbih, kita akan menyimpulkan secara singkat bahwa tasbih itu adalah salah satu bentuk dari bayan. Yang kedua, tasbih itu bermakna juga tamtsil, yang artinya adalah menyerupakan. Apa yang diserupakan? Yang diserupakan itu adalah sesuatu ataupun seseorang diserupakan dengan orang lain ataupun sesuatu yang lain. Satu makhluk diserupakan dengan makhluk yang lainnya. Itu yang disebut dengan tasbih ataupun tamtsil. Tetapi penyerupaan itu dengan menggunakan alat ataupun perangkat. Dalam hal ini disebut dengan alat tasbih ataupun disebut dengan huruf tasbih. Nah, ini fungsinya untuk menyambungkan, menyerupakan, dan dari penyerupaan itu kemudian muncullah makna yang dikehendaki. Karena kita tidak boleh memisahkan pemahaman kita tentang tasbih ini dari bayan. Kalau bayan disebutkan dia sebagai upaya untuk ta'diyatul makna al-wahid, yaitu mengungkap makna yang dikehendaki oleh seorang penutur ataupun penulis, maka bayan ini kita harus mengingat bahwa tasbih ini adalah bayan, yang artinya keberadaan tasbih ini berfungsi untuk menjelaskan makna yang sebenarnya dari tuturan ataupun kalimat yang kita temui, yang kita baca ataupun yang kita dengar. Yang terakhir, tasbih ini memiliki 4 rukun yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah wajah syibehnya harus diungkap, antara yang hendak disamakan dengan apa yang menjadi persamaan itu harus ketemu karakternya. Ini yang disebut dengan wajah syibehnya. Dalam contoh tadi, Zaidun dengan Asadun, keduanya bertemu pada satu karakter, satu makna, yaitu fis syaja'ah, dalam keberaniannya. Yang kedua, alat tasbihnya harus dihadirkan. Yang ketiga dan yang keempat adalah yang disamakan dengan apa yang menjadi persamaannya. Demikian, mudah-mudahan dapat dipahami dengan mudah dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.